Hey guys, welcome back to Dio and my podcast where we are being rooted in truth and led by the Spirit. Hallelujah. Welcome everyone. So Mike, today we have a very exciting and Yes. powerful podcast. We do. What's the title for this podcast? Can you hear the sound of rain? Bisakah saudara mendengar suara hujan yang akan datang? Come on. Wow, kita hari ini mau bicara mengenai sebuah konsep teologis yang bernama hujan awal dan hujan akhir. Powerful. The former and the latter rain. Ya. Jadi di Israel itu ada sebuah siklus agriculture. Oke. Ya, ada musim menabur dan musim menuai. Yeah. Bedanya sama Indonesia, mereka nggak punya luxury of hujan setiap hari That's gitu loh. right. Mereka kan tinggal di musim padang gurun yang sangat kering sehingga mereka sangat mengandalkan hujan. Jadi ada musimnya ya. Ada musimnya. Oke. Belum punya rumah kaca, greenhouse, hidroponik belum ada zaman dulu, belum ada air pump, belum ada, sangat mengandalkan alam. Oke. Dan hujan awal itu turun di musim gugur. Oke. Gitu, di mana mereka menabur, tanahnya basah, benih bisa ditabur. Lalu akan ada siklus masa kekeringan di tengah-tengah. Ya karena kan saat itu kan kering gitu, padang gurun. Dan di akhir untuk mematangkan tuayan dibutuhkan satu lagi hujan. Yang dinamakan hujan akhir gitu pada musim semi. Ya, pada saat dia menuai, Ya. ya kan, hujan itu akan mematangkan tuayan. Kalau nggak ada hujan itu tuayan nggak mateng, nggak mature, nggak Wow. bisa dipanen. Nah dari situlah kita memahami ada konsep hujan awal, hujan akhir. Orang Pentakosta dari sejak zaman awal-awal, dari kalau saudara suka baca buku dari Dr. Mylan, dia sudah berbicara mengenai hujan awal dan hujan akhir, pencurahan Roh Kudus. Ya. Yang seringkali kalau dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya kepada para rasul dinamakan sebagai hujan awal. Dan para tokoh-tokoh teolog Pentakosta seringkali menghubungkan kegerakan pencurahan Roh Kudus yang terjadi in the turn of events pada abad ke-20. Khususnya dimulai sekitar tahun 1900-an itu adalah hujan akhir. Segala revival yang ada, segala bentuk kebangunan rohani yang ada pada abad 19, abad ke-20 itu adalah hujan akhir. Ada di dalam umbrella atau kategori hujan akhir. Iya, jadi hujan akhir dimaknai bukan hanya sebatas sekali KKR, bukan. Tetapi sejak tahun 1900-an, ya saudara sih kalau kita baca dalam sejarah, abad ke-17, abad ke-18, kita sudah melihat tuh percikan-percikan KKR ada di mana-mana. Iya. Tapi secara ekumenis, rata-rata kegerakan Pentakostal di seluruh dunia itu mengacu kepada 1906, 1907, Azusa Street Revival. Dan setelah itu ada. Setelah itu tetap ada revival berkelanjutan sampai detik ini. Kita masih menantikan the fulfillment of the ultimate pouring of the latter rain. Dan ini yang kita mau bahas di podcast hari ini. How do we prepare? Bagaimana kita Ya. mempersiapkan? Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa kita ada di dalam momentum kegerakan Tuhan. Dan kita yang hidup di masa ini dipilih Tuhan untuk sebuah kegerakan yang dahsyat luar biasa. And before Pastor Dio we touch on the verses. Tiba-tiba tuh tadi Pastor Dio menyampaikan, I just want to encourage. Kita mau mengencourage saudara yang bergabung di podcast ini. Setiap kali ada benih janji firman yang ditanam di dalam kehidupan saudara. Saudara dan saya pasti harus melewati masa yang kelihatannya kering. Iya. Tapi benih yang sudah Wow. ditanam bukan berarti mati. Tapi in that season of waiting, in that season yang sepertinya kering. Well, kalau kita ngeliat di bangsa Israel, setelah musim gugur, actually orang Israel masuk ke musim dingin, Yeah. iya kan? Dan setelah itu musim semi datang. So, kalau saudara yang menyaksikan, you feel like you're in your winter season, janji Tuhan nggak mati dalam kehidupan saudara. Amen. Yang menjadi promises of God dalam hidup saudara nggak mati. So, jangan mematikan diri sendiri di dalam musim yang kelihatannya mati padahal nggak mati. And we are prophesying to you bahwa musim semi hujan akhir sedang dicurahkan. Amen. And saudara akan melihat buat kehidupan pribadi saudara bahwa ini adalah waktu di mana God is going to reveal His glory, manifest His promises, dan saudara akan menjadi orang-orang yang mengalami kemuliaan Tuhan. Wow. Allah kita tuh Allah yang sanggup membuat hal yang mustahil. Bayangkan setongkat kayu almond yang mati, Tuhan bisa tumbuhkan dengan bunga yang Yeah. menjadi tanda keimaman Harun. Yes. Right? Wow.
Itu tongkatnya mati loh, seonggok kayu. That's right. Tapi Tuhan bikin mujizat. It's budding. You know, then what you're saying Pastor Deo, kita orang Kristen tuh harus tahu bahwa seringkali kita suka melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan hanya waktu semuanya kelihatan hidup. There is something about death. Oh, there is something Yeah. about waiting. There is something Yeah. about suffering. Ada sesuatu tentang menanti, ada sesuatu tentang di mana kita harus bertahan. Jadi kita Yeah. harus tahu bahwa kemuliaan tuh nggak cuma semuanya baik. Ya. Tapi bertahan, tidak menyerah, tetap setia, tetap konsisten Ya. di tengah-tengah penderitaan. That's the manifestation of the glory. Ya. Karena tidak ada kebangkitan Kristus kalau nggak ada kematian Kristus. Dan kebanyakan kita sukanya kebangkitannya aja. That's right. Kita suka yang seru, kita suka yang nge-hype, kita suka yang begitu udah KKR mulai, kebangunan rohani mulai, wah seru. Tapi bagaimana dengan sebelumnya? Come on. Ketika kita menantikan berdoa, kita tarry gitu, kita berkumpul, nggak ada terjadi apa-apa nih. Di dalam pelayanan kita setiap minggu. Iya, yang kesannya Komunitas kita yang kesannya gitu-gitu aja. justru itulah di mana Tuhan melihat hati kita, respon Hey, kita. come on. Oke, saya mau share dulu sebelum kita masuk lebih lanjut dan Yes. kita semangat. I Yeah. just want to share some Old Testament verses and one key New Testament verse about the former and the latter rain. Please do. Mari kita buka dalam Yoel pasal 2 ayat 23. Yeah. Hai Bani Sion, bersorak-sorahlah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Lalu kita akan buka kembali satu lagi ayat ya dari Perjanjian Lama. Itu kita akan buka dalam kitab Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Dikatakan marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sebab ia pasti muncul seperti fajar dan ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan musim semi yang mengairi bumi. Wow, jadi itu sudah jelas bahwa dalam Perjanjian Lama Tuhan dikatakan dia akan datang seperti hujan Iya, gitu. Saya punya adalah TB1, Pastor Mike punya kayak Alkitab TB2 ya. betul. Dalam TB1 dikatakan seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Iya. Dalam TB2 diperjelas Musim semi. musim semi. Ya, Iya. istilahnya musim untuk itu bermunculan, harvest. Ya. Dan Tuhan yang hadir. So, we know from this verse in the book of Hosea bahwa hujan itu represent God. Ya. Kehadiran Tuhan, aku akan datang seperti hujan. And hujan selalu ngomong tentang movement, hujan selalu ngomong tentang kegerakan Roh Kudus, Yeah. ngomong tentang pencurahan of the Holy Spirit. So kita nggak bisa deny bahwa tidak ada kemuliaan, tidak ada penuaian kalau tidak ada peran Roh Kudus Amen. yang di-emphasize di Yeah. dalam gereja Tuhan dan tubuh Kristus. Ya, Oh, ya. come on, haleluya. Satu lagi ayat sebelum kita lanjut dalam Iya. Perjanjian Baru Yakobus pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Bahkan kalau saudara perhatikan konteks Yakobus pasal 5, ini berbicara mengenai penderitaan menjelang akhir zaman, gitu loh. Yakobus 5 ayat yang ketujuh. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Iya. Kalau saya boleh lanjut ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. You know, Wow. saudara, teologi Pentecostal theology itu punya denyut jantung. The heartbeat of the Pentecostal theology is the eschatology. Yes. Atau teologi mengenai kedatangan Tuhan. Iya. Kenapa sih orang Pentekostal kayaknya banyak acara, KKR sana sini, kegerakan sana sini. Mereka melayani kayaknya nggak ada hari esok. Karena mereka merasa Tuhan akan segera datang. That's important. That's the heartbeat behind the movement. Kenapa kita mesti melayani dengan sepenuh waktu? Kita melayani seolah-olah wah, jaga kekudusan, bayar harga. Kayaknya kok nggak nyantai gitu loh. Jadi ini what you are saying, Pastor, this is not leisure type of Christianity. No, this is not a laid back type of Christianity. Betul, and it's Bukan. actually a prophecy bahwa kalau kita ngomong tentang hujan akhir, saudara dan saya nggak bisa ignorant dengan faktanya Jesus is coming back. Jesus is coming back. And he's coming again soon. Ya, And you know Pastor Dio, dengan jelas ayat ini berkata ada dua kata bersabarlah. bersabarlah. And kata bersabar itu berarti ada peran aktif gereja. Consistency, ada disiplin, ada kerja keras. Gereja harus melakukan bagiannya. So waiting for the second coming of Jesus is not doing nothing.
I agree. Tapi menanti kedatangan Tuhan berarti kita berpartisipasi dengan yang menjadi kegerakan Roh Kudus yang diinginkan, dirindukan Tuhan harus terjadi, harus tergenapi sebelum Tuhan Yesus sudah datang untuk Amen. kali yang kedua. Amen. Wow. Amen. Jadi saudara, kita juga nggak mau jadi orang Kristen yang ya Tuhan datang masih lama. Dari zaman Alkitab juga 2000 tahun udah dikatakan Tuhan sudah dekat. Ya. Nggak datang-datang. Ini udah tahun 2025. Nggak datang-datang. That's not the ethos. That's not the motivation, the motive behind the Pentecostal people. Betul. Ya saya boleh bilang saya orang Pentecostal gitu. Yeah. My dissertation is about baptism of the Holy Spirit. I grew up in a Pentecostal church. Ya. Dan di Indonesia, di seluruh dunia banyak gereja-gereja Pentakosta karismatik. Yang kena, can you imagine? Kalau boleh dibilang gereja Pentakostal karismatik itu baru bertumbuh 1 abad terakhir. Kalau acuan saya adalah Azusa Yeah. 1906. Ya. Ya dari 1906 sampai sekarang baru 100 tahun lebih That's right. gitu. Kalau kita bilang satu generasi ada 40 tahun, baru 3 generasi. Ya. Baru 120-an ya sekitar segitu. Tapi kegerakan Pentakosta karismatik sudah top 3 di dunia. Come on. Protestan, Katolik, Pentecostal. Ya. Katolik, Evangelical, Pentecostal Charismatics. Itu mungkin sekarang udah diproyeksikan udah mungkin bisa 600-800 juta orang satu dunia. And with that short period of time, nggak bisa di-deny bahwa ini bukan pekerjaan manusia. This is Bukan. only possible karena the involvement of Almighty God. Ya, Karena musim, zaman, masa, era yang unik yang kita sedang hidupi. iya. You know, Pastor Dio, kalau kita ngelihat tentang hujan akhir ini. Jadi saudara harus tahu nih, it's time for Christians to wake up. And sometimes orang Kristen sangat terusik waktu kenyamanan kita terganggu. Sedangkan dikatakan bahwa the latter rain, kita ngomong berkali-kali tentang penuaian jiwa. Kita bicara tentang di mana the glory of the Lord, kemuliaan Yeah. Tuhan dinyatakan. Dan ini adalah peran aktif yang harus dimainkan oleh tubuh Kristus. Di mana kita nggak bisa hanya puas dengan agama yang mati, dengan rutinitas yang tidak membuahkan apa-apa. Tapi Tuhan rindu untuk menyatakan kemuliaannya supaya semakin banyak orang yang mengenal kasih karunia Tuhan. Dan gereja harus sadar, Roh Kudus memilih untuk bekerja sama dengan umatnya gitu loh. Iya. Kita nggak bisa duduk di rumah dan merasa ya udah kalau Tuhan mau menyelamatkan orang lain, pokoknya gua nggak mau tahu gimana caranya, pasti akan terjadi. Iya, Sedangkan orang percaya yang diberikan kesempatan untuk mengenal Tuhan dan satu kesempatan hidup satu kali di bumi mempermuliakan nama Tuhan. Part of the awakening, bagian dari revival adalah orang yang sudah percaya, bukan hanya jadi bayi, yang bukan hanya yang tadinya terdahulu jadi yang terkemudian. Bahkan kita diberikan kesempatan semakin diubahkan menjadi seperti Yesus, melakukan yang Yesus lakukan, supaya waktu Tuhan Yesus dimuliakan, orang yang berpartisipasi dan menjadi satu dengan dia juga dimuliakan. Jadi I think part of the awakening, part of the harvest adalah bukan hanya jiwa-jiwa mengenal Tuhan, tapi ada orang-orang yang akan bangkit karena mereka dipercaya. Iya. Karena mereka bisa dipercaya. Iya. Saya sangat percaya bahwa kegerakan Tuhan di hujan akhir akan lebih besar daripada hujan awal. Glory to God. Amen. Pasti. Ya. Pasti. Dan ini karena berhubungan dengan kedatangan Kristus. Ini bukan hanya ngomong tentang keselamatan jiwa-jiwa di bumi. Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa dipercaya untuk memerintah bersama-sama dengan Dia Iya. di dalam kehidupan kekal selama-lamanya. Iya. That is part of the awakening, saudara. Jadi saudara yang sudah diselamatkan jangan sampai berpikir saya sudah terima Yesus, saya sudah aman. Ya ini buat orang-orang yang belum kenal Tuhan. No, jangan sampai kita kehilangan destiny kita. Iya. Karena kita yang dipilih untuk lahir di masa yang seperti ini mendapatkan hak istimewa. Tapi yang menarik ya tadi, waktu dibacakan di Yoel pasal yang kedua, Iya. saya tuh selalu bertanya, kenapa dia 23 ngomong seperti ini? Nanti kita mau ngomong di dua kalimat yang pertama. Nah, saya percaya ini ada hubungannya nih. Karena dikatakan, hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah. So there is an involvement of praise, joy. Ada worship di situ. Ada the vibrant life of worship. Iya. Sebelum hujan itu atau menjadi tanda dari kegerakan hujan awal, hujan akhir. Tapi dikatakan di kalimat berikutnya, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Ada
ada kata-kata adil, saudara. Yeah. I feel like this is a prophecy atau sebuah encouragement dari Tuhan bahwa Tuhan memberikan janji ini kepada siapa saja, semua orang yang mau menerima janji ini. So saudara dari tadi dengar kata Pentecostals, tapi kami sangat percaya bahwa kegerakan Tuhan is not just for the Pentecostals. Amen. Mau saudara Catholics, mau saudara Yeah. Baptist, mau saudara Yeah. Evangelicals, Yeah. it doesn't matter karena janji yang sama diberikan dengan adil oleh Tuhan kepada semua umatnya. And we are just prophesying lewat podcast ini yang memisahkan tubuh Kristus, entah itu denominasi, sinode, ini semua akan hancur, hilang karena in the last outpouring of the Holy Spirit akan ada kesatuan tubuh Kristus just because of one, the blood of the Lamb. Amen. Darah anak domba dan Yeah. rohnya yang memberi minum kita. Ada ayatnya kan Pastor? Yeah. Kita diselamatkan oleh darah yang sama Roh yang sama dan diberi minum oleh roh yang dibaptis sama. dalam nama yang sama. Haleluya. Satu baptisan, satu nama, satu roh. Haleluya. Memang saudara kita nggak bisa pungkiri sinode, denominasi, kebanyakan kita berbeda sebetulnya bukan di doktrin primer, Betul. secondary doctrines lah, gitu. Hal-hal yang bukan yang dogmatik begitu kira-kira begitu loh. Tradisi. Karena kultur, karena kultur kepercayaan. begitu. Saudara think of it as like a buah jeruk. Buah jeruk itu kan satu. That's Tapi right. kalau saudara peel off the skin, buahnya itu bisa dipisah satu-satu. Betul. Tapi tetap kalau kita ngomong buah jeruk ya satu buah jeruk. Yeah. Walaupun di dalamnya ada slices of oranges. That's right. Ada slice of orange. Saya rasa itu gambaran daripada persekutuan atau oikumene, perkumpulan ekumenis daripada gereja-gereja sekarang. Unity. Kita butuh Love. satu unity, kita butuh persekutuan dan ujung-ujungnya kita akan kembali kepada tema kasih. That's right. Tuhan memberikan itu. That's why Jesus said di 1 Korintus 13 ayat 13, faith, hope, and love. Faith, hope, and love. Right? Faith and hope, that speaks of the prophetic, saya percaya. Miracles, signs, and wonders, kegerakan Tuhan, pemulihan, itu ada di dalam iman. Because you need faith. You need faith. Yeah. Pengharapan bicara tentang masa depan. Ya. Pengharapan bicara tentang kekuatan di masa penderitaan. Pengharapan bisa bicara tentang kedatangan Kristus Yesus karena kita semua masih menantikan Yeah. kedatangan Tuhan Yesus. Tapi the greatest of it all, Love. love. Kita nggak punya love, Kata Paulus percuma. Kita kosong, percuma, nggak ada faedahnya. nggak ada faedahnya. Even though you have all, even though you can speak all the languages of the angels, without love you are nothing. Wow, di akhir zaman waktu Tuhan berjanji dia akan mencurahkan hujan akhir. Di tengah-tengah persekusi yang paling hebat yang mungkin gereja akan lalui di Syria hari ini, di Kongo, di Afrika, di Yeah. belahan dunia yang lainnya. Ya. Di tengah-tengah kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan, the greatest battle yang kekristenan orang percaya akan lalui. Tapi di situ Yesus sudah memberikan pesan, walk in love. Ya. Saudara, mungkin jarang ya kita hubungkan glory with love. You know. Kadang-kadang kita menghubungkan glory always with fear, with power, miracles. But saudara tahukah kekudusan Tuhan itu juga bicara mengenai kasihnya. Ya, Allah yang kudus dan Allah yang penuh kasih itu adalah Allah yang sama loh. betul. Di satu sisi dia adalah Allah yang He's a jealous and a burning God. Dia adalah Allah yang menghanguskan. Betul. Dia adalah Allah yang dikatakan api yang menghanguskan. Ya. Tapi di satu sisi dia adalah Allah yang mengasihi. Gitu. Man. Jadi glory and love walks together. That's powerful. And you know Pastor Dio, di ayat 23 dikatakan hai Bani Sion. Gak ada sebetulnya orang Israel punya Bani namanya Bani Sion. Ada Bani Yehuda, Bani Efraim, Bani Manasye, suku-suku yang lain. Sion sendiri adalah tempat yang dipilih oleh Tuhan, di mana dia menetapkan tahtanya, dia menyatakan pemerintahannya. Yeah. Tapi Tuhan berkata, hai Bani, satu tribe. And tribe itu tidak dipisahkan karena keturunan, karena nama marga, tapi Sion, di mana Tuhan memerintah di sana. Yeah. Sion adalah gunung yang dibentuk oleh Tuhan, bukan Yeah. ngomong lokasi tapi orang. Yeah. Sebuah bangsa yang dijadikan sama seperti dia, di mana dia memperkenalkan dirinya. Yeah. And sebelum dia berkata bahwa hujan awal, hujan akhir dicurahkan, dia berkata, hai Bani Sion, a united people, a body yang dipersatukan oleh karena Kristus Yesus. Mereka bisa bersorak-sorai dan bersukacita bersama-sama. Jadi seperti dikatakan tadi, if there is love, then this last days outpouring adalah di mana gereja Tuhan
akan bersukacita bersama-sama. We will choose Wow. to put aside the differences. Amen. We will choose untuk meletakkan semua perbedaan kita. Perbedaannya menurut saya nggak akan hilang begitu aja Iya. karena tidak ada perbedaan. Iya. Ada perbedaan. Ada perbedaan. But we choose to love. Yes. We choose to prioritize Jesus. You know what? I think itu salah satu tanda ultimate. Karena Tuhan bilang kamu akan mengetahui muridku dari buahnya. Dan bahwa Mereka saling mengasihi. Ya. Tuhan gak bilang kamu akan mengetahui muridku kalau dia sudah melakukan mujizat 100 kali. Ya. Dia mimpin KKR 1.000.000 kali. Dia punya jemaat 1.000. Enggak. Kamu akan tahu muridku dari kasih. Dan Yakobus tadi bilang bahwa di tengah-tengah hujan musim gugur, hujan musim semi, di situ sabar di tengah-tengah penderitaan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita waktu dia ada di dunia ini untuk mengasihi musuh kita. Ya. So the power yang akan diterima oleh gereja Tuhan, kalau kita udah gak bisa bersatu sesama tubuh Kristus, saling menjelekkan, pakai Ya. sosial media, Ya. menjatuhkan, kita gak mungkin bisa mengasihi musuh kita. In fact, kalau kita boleh lihat langsung lihat ayatnya aja. Let's do it. Yakobus 5 ayat yang ke-9 itu sudah tertulis langsung dalam konteks perikop yang sama. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungguh-sungguh dan saling mempersalahkan. Come on. Itu TB2 ngomongnya sama gak? Ayat yang keberapa? Sembilan. Yakobus 5 ayat yang 9. Saudara-saudara janganlah saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Nah, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Oh, Yakobus sudah ngomong, kamu sesama saudara, sesama gereja, sesama sinode, jangan saling bersungut-sungut, jangan saling mempersalahkan. Just walk in love. kita pasti ada yang gak setuju. Ya. Karena semuanya masih manusia. Ya. Tapi saudara perhatikan, kalau sampai kita jago kritik gereja lain, kalau kita sampai menjatuhkan sesama orang percaya, we have to check ourselves. Karena dikatakan, ayat yang barusan dibaca Pastor Dio, dikatakan hakim sudah berdiri di ambang pintu. Artinya apa? Tuhan tuh udah mepet, udah mau datang, udah berdiri di ambang loh. Dan dia menyatakan diri sebagai hakim. Sebagai hakim. It means when the glory comes, judgment will go alongside with the glory. Yeah. Judgment will go alongside with the glory, and the first that will be judged is the House of God. Is house of God. Hakim udah berdiri. Dan jangan sampai ketika Tuhan datang kedapatan gereja kita sibuk berantem, Ya. sibuk mempersalahkan, Ya. sibuk saling tuding-tuding. Just don't. Bukan berarti kita nggak bisa mengatakan apa yang kita rasa, pikirkan. Bukan berarti Ya. kita menutup mata. Bukan berarti kita tidak berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Tapi saudara, let us ask the Holy Spirit to help us to walk in love. Oke. Dan saya percaya orang-orang yang berjalan di dalam kasih adalah orang-orang yang berpartisipasi. And actually Pastor Dio, tadi kita sempat ngobrol dari Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4. Iya. Bahwa yang menjadi culture atau yang menjadi gaya hidup gereja mula-mula yang mengalami the outpouring of the Holy Spirit. Keselamatan jiwa ada, kesembuhan ilahi terjadi, Iya. pemulihan keluarga ada. Mereka memprioritaskan, mereka prefer one another, bahkan mereka rela berkorban demi yang lainnya, and that is love. Ya, saudara, in the last 6 minutes of our episodes, Oke. kita mau kembali expand the topic about the former and the latter rain. Kita menemukan sebuah hal yang unik dalam kisah para rasul. Iya. Saya percaya kisah para rasul bukan hanya sebuah kitab sejarah, Amen. bukan hanya kitab sejarah yang nggak bisa terulang begitu loh. Apa yang terjadi dalam kitab kisah para rasul bisa terulang di kita hari ini. Karena Kisah Para Rasul termasuk adalah Alkitab yang adalah pribadi Yesus sendiri. Iya. Is a person. Ya, dan saudara perhatikan, tadi kita udah bicara dari awal, orang-orang percaya itu tidak hanya nunggu doing nothing. That's right. Saya mau buka dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Oke, itu satu hal. Yeah. Mereka bertekun dalam sehati dalam doa bersama-sama. Doa nyampe kapan? Nggak tahu. Karena Tuhan cuma bilang, tunggu di Yerusalem sampai kamu menerima janji Bapa. That's Kamu right. dipenuhi dengan kuasa, diselimuti dengan kuasa. Yes. Clothed with the power on high. Jadi sudah tidak bisa di-deny seperti Yeah. yang dikatakan dari episode lepas episode. Gereja yang sungguh-sungguh serius dengan kegerakan Tuhan adalah gereja yang berdoa. Iya. Lalu saudara akan melihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, bear in mind, saudara, nggak semua orang kumpul dalam kamar loteng atas. That's right. Kita membaca dalam 1 Korintus pasal 15, Tuhan menampakkan lebih kepada 500 orang. Kurang lebih. Kurang lebih. Bisa lebih. Bahkan bisa lebih. Iya. Tapi tercatat di Korintus pasal 15, 500 orang. Iya. Saya percaya Tuhan pasti ngomong begitu, ayo tunggu di Yerusalem.
Ayo tunggu begitu loh. Dan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama kita membaca Petrus ngomong kepada 120 murid. That's right. Ya kan, 120 murid. Saya nggak tahu persis apakah 120-nya tunggu nggak semua di kamar loteng atas. That's what the church choose to believe. Iya. Orang-orang berkumpul dengan para wanita-wanita, perempuan berkumpul. Oke, di situ. Tapi yang highlight daripada Kisah Rasul pasal 2 adalah para rasul. Para murid menerima Roh Kudus. Saudara, ya, dan saat itu ketika mereka mengalami Roh Kudus dalam pasal 2, Petrus berkhotbah, Keselamatan 3.000 3.000 orang selamat, diselamatkan saudara. dalam satu hari. Itu that represent the first outpouring of the Holy Spirit. And before you continue Pastor Dio, it's very Yeah. important, saudara perhatikan. Kalau sampai dari 120 orang di mana Rasul Petrus berkata-kata, kita nggak tahu yang sampai di hari ke-10 berapa yang ada di loteng atas. Saudara harus tahu, this is the grace of God. Setiap orang menerima janji yang sama, tapi keputusan masing-masing orang sangat menentukan. Dan Tuhan rencananya tidak dikecohkan karena keputusan 1-2 orang. Keputusan Tuhan adalah keputusan Tuhan, tapi setiap orang percaya bertanggung jawab untuk memosisikan diri dengan benar supaya apa yang Tuhan janjikan kita alami. Ya, saya lanjut. Saudara, Kisah Rasul pasal 2 orang diselamatkan. Yes. Kisah Rasul pasal 3 saudara membaca Petrus menyembuhkan orang lumpuh, mereka berkhotbah di Serambi Salomo, saudara. Things are looking great. And Pastor Dio di di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, one of the lifestyle of the church, mereka membagikan harta mereka, mereka peduli dengan orang. Ada generosity. Generosity ada di We'll situ. touch on the topic of generosity in the upcoming episodes. Yes. Saudara, ya. Dan dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, I just wanna highlight dalam penutupan 2 menit terakhir, saudara. Dalam pasal yang keempat, Petrus dan Yohanes sudah mulai mengalami penderitaan. Mereka ditarik ke depan Mahkamah Agama. Mereka mau bilang, udah, just stop what you preach. Persecution Persecution udah mulai di sini. masuk, saudara. Ya. Tapi mereka memilih, kami harus taat sama Tuhan, begitu loh. Yes. Dan saudara, I just wanted to point your focus kepada pasal 4 dalam ayat yang ke 27, 28, 29, 30, 31. Saudara, mereka berdoa saat itu. Mereka berkata, di dalam kota ini sudah berkumpul orang-orang bangsa-bangsa yang melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi. Mereka berdoa minta boldness. Mereka nggak kabur, mereka nggak pengecut. Mereka minta Tuhan, ayat 29. Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan kami minta keberanian Come untuk on. memberitakan firman. Artinya sudah ada ancaman, Yeah. sudah ada persekusi. Mereka minta boldness. Ayat yang ke-30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan, adakanlah tanda-tanda untuk membuat mujizat. Perhatikan 31. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, menceritakan firman Allah dengan berani. Ini adalah orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus pada pasal 2 kembali dipenuhi pada pasal 4. Yes. Itu yang kita dalam teologi Pentakosta katakan, the outpouring of the Holy Spirit is a repeated events. Yes. Orang udah dibaptis Roh Kudus, bisa nggak dipenuhi lagi? Bisa. Yes. Oke, for the sake of clarity, yang pertama kita ngomong baptisan, yang kedua memang kita ngomong kepenuhan, tapi secara kualitatif isinya sama. Yes. Kamu dipenuhi Roh Kudus, Yes. dilawat, dipenuhi, dicurahkan, dibaptis, Roh Kudus turun. All speaks about the same thing, filled with the Holy Spirit. And actually Pastor Dio, di pasal yang keempat kita sekarang temukan bukan hanya beberapa orang rasul-rasul yang berani berkhotbah seperti Petrus. Now suddenly ada sekelompok orang-orang yang namanya kita nggak pernah tahu dan nggak pernah kenal. Iya. But they rose up in boldness. Iya. And Alkitab berkata kalau kita lihat di ayat yang ke-33 dengan kuasa yang besar. Ada kata besar tuh. Yeah. It means there is a greater power. There is Yeah. a greater glory. And bahkan kita lihat di ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Seperti now is a people's movement. Can we prophesy bahwa di akhir zaman ini orang-orang yang gak punya nama bahkan bukan pendeta besar. Yes, kita tidak mengecilkan orang-orang punya jawatan tertentu dengan yeah. panggilan kapasitas tertentu. Tapi Tuhan sedang memperlengkapi setiap orang percaya. All saints. Greater power, greater glory. Dan bahkan salah satu manifestasinya di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Orang percaya akan berani. Amen. Oh glory. Berani untuk menyampaikan Injil. Berani bahkan untuk kehilangan nyawanya. Ya. Demi Kristus. Yeah. Wow. Saya berdoa saudara, ini bukan hanya sebatas podcast. Bukan hanya sebatas kita ngobrol-ngobrol. Tapi sungguh-sungguh kita berdoa, Tuhan curahkanlah hujan akhir-Mu hari-hari ini. Amin. Curahkanlah hujan akhir-Mu bagi gereja-gereja Tuhan, khususnya di Indonesia. Amen. Alright, that's it for this episode saudara. Wow. Do DM us Please. if you have any
comments, thoughts, questions, and we'll try our best to reply to you. God bless you. God bless you. And don't forget subscribe and ask your family and friends. Please, yes. Subscribe, share, and like the video.